Peramal, indigo, dan ilmu keturunan. Selama ini, aku pikir peramal, indigo, dan ilmu keturunan itu sama. Ternyata ketiga orang tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh. Mari kita ulik perbedaan di antara ketiga golongan ini. Pertama, peramal. Peramal adalah seseorang yang mencoba memprediksi masa depan atau membaca nasib melalui metode tertentu. Bisa berasal bakat alami, namun lebih sering dipelajari melalui teknik tertentu. Biasanya menggunakan alat bantu seperti kartu tarot, garis tangan, posisi bintang, atau media air dan kopi. Hasil ramalan bersifat kemungkinan. Ramalan bisa berubah tergantung keputusan yang diambil oleh orang yang diramal. Mengapa kartu atau media tersebut bisa dianggap akurat? Peramal percaya bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar kebetulan. Kartu yang Anda tarik atau posisi bintang saat Anda lahir dianggap memiliki hubungan bermakna dengan keadaan batin atau jalan hidup Anda. Peramal hanya bertugas sebagai penerjemah kode-kode simbolis tersebut menjadi bahasa yang bisa dimengerti. Peramal juga memiliki dua kemampuan sebelum meramal seseorang. Pertama, kemampuan membaca seseorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu melalui observasi tajam terhadap bahasa tubuh, pakaian, gaya bicara, dan reaksi wajah. Kedua, menggunakan informasi yang sudah diketahui sebelumnya tentang klien untuk membuat ramalan terasa sangat spesifik. Hal yang perlu digarisbawahi, peramal yang bijak biasanya tidak memposisikan diri sebagai penentu nasib, melainkan sebagai cermin agar orang tersebut bisa memperbaiki dirinya. Kedua, indigo. Indigo adalah istilah untuk seseorang yang diyakini memiliki atribut psikologis dan spiritual yang unik atau tidak lazim sejak lahir. Anak indigo bukan hanya melihat hantu, mereka memiliki ciri khas yang mencakup aspek mental dan emosional. Mereka memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, terkadang terlihat keras kepala atau sulit diatur karena mereka merasa memiliki tujuan atau cara yang lebih benar. Mereka sulit menerima aturan yang tidak logis di sekolah atau lingkungan sosial. Mereka sering dianggap sebagai pemberontak jika diperintah tanpa alasan yang jelas. Mereka bisa merasakan penderitaan orang lain atau hewan seolah-olah itu adalah perasaan mereka sendiri. Hal ini sering membuat mereka mudah merasa lelah secara emosional. Biasanya, mereka memiliki IQ tinggi atau cara berpikir kreatif yang out of the box. Mereka sering menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Berikut macam-macam kemampuan indigo. Kemampuan melihat peristiwa, objek, atau entitas yang tidak terlihat oleh mata fisik atau termasuk melihat aura. Kemampuan mendengar suara-suara dari dimensi lain atau frekuensi yang tidak tertangkap telinga biasa. Kemampuan merasakan energi atau emosi sebuah tempat atau seseorang. Mereka bisa tahu seseorang sedang berbohong hanya dari getaran orang tersebut. Memiliki firasat kuat tentang apa yang akan terjadi di masa depan atau sering muncul melalui mimpi atau deja vu. Selain kalimat di atas, anak indigo juga memiliki sebuah tantangan yang tak mudah. Mereka tidak dimengerti oleh teman sebaya sehingga sering menyendiri. Karena sifatnya yang aktif dan tidak bisa diam, banyak anak indigo sering salah didiagnosis mengidap ADHD atau autisme. Terus-menerus menyerap energi negatif dari lingkungan bisa menyebabkan kecemasan berlebihan atau depresi jika tidak diarahkan dengan benar. Ketiga, ilmu turunan. Kalimat ini merujuk pada kemampuan atau pengetahuan khusus yang diwariskan melalui garis keturunan. Dalam tradisi Indonesia, sering disebut dengan istilah titisan atau khodam nasab. Seseorang yang memiliki ilmu keturunan sering disebut sebagai titisan, waris, atau khodam nasab berada dalam posisi yang unik karena kemampuannya tidak didapat dari latihan sendiri atau bakat alami sejak lahir seperti indigo, melainkan dari leluhurnya. Keyakinan bahwa energi atau kesaktian leluhur tersimpan dalam darah atau memori seluler keturunannya. Seringkali leluhur atau kakek nenek buyut yang semasa hidupnya mendalami ilmu spiritual memiliki pendamping energi atau makhluk pelindung.
Ketika leluhur tersebut wafat, pendamping ini akan mencari anggota keluarga yang energinya paling cocok untuk diikuti. Tidak semua anak cucu mendapatkan ilmu ini. Biasanya dipilih yang memiliki watak paling mirip atau yang dianggap mampu secara mental. Berikut ciri-ciri orang yang memiliki ilmu keturunan. Pertama, mereka sering bermimpi didatangi sosok kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan yang belum pernah ditemui fotonya yang memberikan wejangan, benda pusaka, atau sekadar mengusap kepala. Kedua, bisa mengobati orang sakit, tahu sebelum terjadi sesuatu, atau tiba-tiba mahir silat atau bahasa kuno saat terdesak, padahal tidak pernah belajar. Ketiga, memiliki tatapan mata yang berwibawa atau dalam, sehingga orang lain sering merasa segan atau takut tanpa alasan yang jelas. Keempat, memiliki pancaran energi yang cenderung mengayomi jika ilmunya beraliran putih, atau justru membuat hewan gelisah jika ilmunya berat. Ilmu keturunan itu bukan hanya sekadar gaya-gayaan. Ilmu tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi sang pemilik. Menyembuhkan penyakit medis atau non-medis hanya dengan sentuhan atau doa. Perlindungan serangan marah bahaya fisik bagi dirinya dan keluarganya. Apa yang diucapkan seringkali menjadi kenyataan, atau sumpah, atau doa yang sangat manjur. Karisma alami yang membuat orang lain tunduk atau patuh. Memiliki ilmu keturunan bukanlah mudah. Mereka memiliki beban. Biasanya, orang tersebut akan diberikan ujian hidup yang berat, ekonomi, asmara, atau kesehatan untuk mengetes apakah dia layak memegang amanah leluhur. Harus menjaga perilaku. Jika leluhurnya adalah orang yang sangat taat beragama, maka keturunannya yang membawa ilmu ini akan sakit atau gelisah jika melakukan maksiat atau perbuatan buruk. Meski sudah punya bakat, ia tetap harus melakukan penyelarasan diri agar energinya tidak liar dan tidak merusak kesehatan fisiknya. Terlepas dari semua yang di atas, untuk segala sesuatu hal yang akan terjadi di muka bumi ini dan pada diri kita sendiri, kita harus tetap kembali kepada Sang Pencipta, karena hanya Beliaulah yang memiliki kehendak atas jalan hidup kita.